Merdeka. Kita 77 tahun merdeka. Dan angka 7 juga adalah tahun kebebasan. Adalah sebuah tanda setiap kali 7 tahun. Maka semua hamba harus dimerdekakan. Maka semua ladang harus dibebaskan. Saudara, karena itu pada saat kita mengalami 77 tahun. Biarlah kita juga merdeka. Dari apa? Dari marah. Saudara, mari kita baca satu ayat yang berkata, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Saudara, kemarahan begitu merusak dalam hidup banyak orang. Saudara, ada banyak orang yang tidak sadar kemarahan merongrong dalam hidupnya. Merusak keluarganya, merusak anaknya, merusak saudara kariernya. Hari itu seorang teman saya mendapat sebuah karier dan kesempatan yang baik. Dia bekerja di bank swasta. Tapi pada waktu saudara ada sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu bukan dia yang membuatnya, tetapi temannya yang membuatnya. Tetapi karena temannya tidak berani, maka dia mengatakan bahwa dialah yang berbuat kemarahan. Dialah yang berbuat kesalahan. Dan dia menjadi begitu meledak. Saudara, dia gebrak meja. Saudara, dia tuding temannya. Saudara, dan dia tuding bosnya. Saudara, dan akhirnya bosnya memanggil dia. Dan berkata, persoalannya, kami sangat tahu pekerjaanmu bagus. Kami sangat tahu engkau sangat teliti. Tapi kemarahanmu membuat semua suasana kantor begitu tidak enak. Dan kami tidak bisa mempertahankan engkau. Saudara, dia tiba-tiba kehilangan semua pekerjaannya. Karena emosinya. Karena kemarahan. Saudara, ada banyak orang yang berkata, Bu, bagaimana? Saya sudah lahir dengan temperamen seperti ini. Saudara, kita adalah orang-orang yang dilahirkan baru sejak kita terima Yesus. Dan ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita dari satu jalan kepada jalan lain dalam kebenaran. Tapi persoalannya, apakah kita mau? Apakah kita mau berubah? Apakah kita benar-benar mau membuang kemarahan itu? Apakah kita mau membuang segala emosi sampah yang kita biarkan? Dan apakah kita mau belajar untuk mengikuti cara dan jalan daripada Roh Kudus? Hari ini mari kita belajar bahwa kemarahan tidak membawa kita kemana-mana. Bahkan Alkitab berkata kemarahan membawa kita jatuh ke dalam dosa dan berbagai macam masalah. Saudara, karena itu tancapkan pikiran itu di dalam hidup kita. Bahwa kemarahan adalah, saudara, sumber masalah. Bahwa kemarahan seringkali membawa kita jatuh dalam dosa. Bahwa kemarahan, saudara, itu seperti alat yang begitu merusak dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita belajar menjadi orang yang cerdas secara emosi. Saudara, saya punya problem dengan kemarahan. Saudara, dan saya tahu saya harus mengatasinya. Pada waktu itu Tuhan mulai berbicara. Dan Tuhan berkata, satu, kemarahan tidak menyelesaikan apapun. Dua, tidak semua orang akan mengerti kamu sampai kapanpun. Ketiga, tidak selalu kamu yang betul. Dan keempat, belajarlah punya kecerdasan emosi kalau kamu mau naik. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan bicara dalam hidup saya. Tapi kemudian Tuhan mulai berurusan untuk saya melatih mengeluarkan kemarahan. Saudara, yang pertama Tuhan mulai berkata, setiap kali kamu marah, maka kamu mulai duduk dengan aku. Saudara, dan saya mulai belajar yang namanya duduk dengan Tuhan. Saya mulai berkata, Tuhan, kenapa begini. Tuhan, ini masalahnya seperti ini. Dan setelah saya keluarkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan mulai berkata, oke, sekarang kita lihat dari orang itu. Sekarang kita lihat dari sisi ini. Sekarang kita lihat dari sudut yang ini. Saudara, setelah saya melihat dari banyak sudut, akhirnya saya cuma bisa menghela nafas dan berkata, ya, saya tahu tidak semudah
tidak sesepele yang saya pikir. Saudara, sekali waktu saya begitu marah karena seseorang berbuat sangat bodoh, saudara, sehingga merugikan saudara di dalam pelayanan dan secara keuangan. Tapi pada waktu saya sudah selesai bicara dengan Tuhan, saya kesal sekali. Tuhan cuma punya satu kata dengan saya. Dia bilang, bagaimana kalau kita bertukar tempat? Kamu menjadi yang bodoh dan dia menjadi pemimpin. Bukankah tidak ada seorang pun yang ingin dirinya bodoh? Saudara, dan itu diam. Itu membuat saya begitu terpukul dan saya bilang, enggak Tuhan. Saya enggak mau bertukar tempat. Saya tidak mau menjadi yang bodoh. Tuhan bilang, kalau kamu tidak mau menjadi yang bodoh, berhentilah marah dan ampunilah. Selesaikan dengan baik, karena engkau yang lebih mampu, lebih mengerti dari dia. Saudara, dan itu membuat sampai hari ini, setiap kali saya mau marah terhadap seseorang, saya berpikir seandainya kita bertukar tempat, apa reaksinya? Seandainya saya yang bodoh, seandainya saya yang hari itu sebagai orang yang tidak mengerti, tidak bisa bekerja, miskin, atau saya sebagai preman yang kurang ajar, bagaimana posisi saya? Saudara, dan itu mengurangi sangat banyak kemarahan saya. Saudara, tetapi kemudian Tuhan mulai melatih saya hal yang kedua. Setiap kali saya marah, Tuhan bilang, ambil satu lagu yang membuat hatimu tenang dan nyanyikan keras-keras. Saudara, saya mulai belajar setiap kali saya marah, saya mengambil satu lagu dan saya nyanyikan keras-keras yang menenangkan hati saya. Saudara, dan setiap kali saya mulai nyanyi, seringkali saya mulai lebih tenang. Saudara, dan yang keempat, Tuhan mulai berkata, kalau kamu marah, mulailah ambil firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dan mulai berkata, Tuhan beri bicara. Biarlah firman demi firman itu membersihkan hati saya. Membersihkan hati saya. Saudara, dan Tuhan bilang kalau itu belum selesai, mandilah. Dan pada waktu kamu mandi air dingin, supaya hatimu juga menjadi dingin, mulailah bersyukur untuk segala yang kau punya. Saudara, dan itu saya lakukan mungkin tidak sekali dan langsung menjadi saya berubah. Saudara, butuh waktu yang cukup panjang. Tetapi makin hari kemarahan saya makin berkurang. Makin hari saya melihat segala sesuatu dari banyak aspek. Makin hari, saudara, saya menunda untuk langsung berkomentar atau menjatuhkan penilaian. Tapi saya lebih banyak menunggu, saudara. Dan lebih banyak, saudara, mendoakan. Dan seringkali pada waktu saya mendoakan, segala sesuatu menjadi lebih baik. Hari ini saya mau berkata, ayatnya tadi berkata, seseorang yang menguasai diri. Dia lebih dari seorang pahlawan. Saudara, dan engkau menjadi begitu dihormati. Engkau menjadi begitu berjasa hanya pada waktu engkau menguasai diri. Saya berharap biarlah kita semuanya merenungkan hal ini. Dan setiap kali kita mau marah, mari kita berkata, saya mau menjadi seorang pahlawan. Saya mau menjadi seorang yang tidak merusak hubungan. Saya mau menjadi seorang yang membangun jembatan, bukan membakar jembatan. Maka hidup kita akan menjadi dampak yang positif. Berikan senyum ramah. Berikan sapaan ramah. Bahkan pada waktu saat engkau sangat kesal. Karena seringkali keramahan, kelemah lembutan akan membuat banyak hal berbeda. Terakhir ada sebuah kesaksian. Hari itu ada seorang istri yang menabrakkan mobilnya. Dan suaminya mau marah, saudara. Sangat marah. Tapi pada waktu dia mau marah, saudara, dia menghela nafas. Dia diam, dia berdoa. Dan dia memilih, saudara, memeluk istrinya, menciumnya dan berkata, sayang, engkau lebih berharga dari mobil itu. Mobil bisa rusak, tapi engkau lebih berharga dari mobil itu. Saudara, tiba-tiba mereka berpelukan menjadi begitu mesra. Mereka berdoa. Saudara, dan pada waktu mereka berdoa, tiba-tiba Tuhan memberikan jalan
Bosnya berkata, alangkah baiknya kalau kalian punya mobil baru dan dicicil dan sebagainya. Dan pada waktu dia bilang, Tuhan bagaimana mungkin bisa bersaat yang tepat bos saya menawarkan mobil baru walaupun dengan dicicil dan dipotong gaji. Dan saya, dia bilang, sedang rusak mobilnya. Dan Tuhan berkata, karena engkau memilih tidak marah. Engkau memilih mengasihi istrimu. Karena persatuan selalu mendatangkan berkat. Berhenti dan mengampuni adalah jalan yang Tuhan Yesus mengasihi kita.